Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur walaupun di tengah-tengah pandemi saat ini yang masih berlangsung, kita masih dapat beribadah dan kita sungguh bersyukur untuk itu. Dan kami mengundang jemaat untuk beribadah tetap dalam keadaan yang khusyuk. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Maulana Yusuf mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita saat teduh sejenak. Dalam kemurnian hati yang penuh cinta, kita menyalakan lilin Advent keempat sambil berseru, "Oh datanglah Immanuel, bersihkanlah hati dan diri kami, agar kami bersuka dan bersorak, menyambut Juru Selamat Sang Immanuel." Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Mari datanglah kepada Dia Sang Immanuel, pujilah Dia dan nyanyikanlah dengan meriah. Lapangkanlah hati kita menyambut Raja Mulia. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 87 ayat 1, 2 dan ayat yang kelima. Gapuramu lapangkanlah, menyambut Raja Mulia, Sang Maharaja semesta dan Juru Selamat dunia. Sejahtera di bawahnya, dengan meriah nyanyilah, terpuji penebus, Gembala yang kudus. Benar dan adil hukumnya, dan rahmat lambang kuasanya. Mahkotanya kekal kudus, wahananya lemah lembut. Berakhirlah keluh kesah, dengan meriah soraklah, terpuji penebus, penolong yang kudus. Ya Kristus Juru Selamatku, ku buka hati bagimu. Ya Tuhan masuk dan beri
pujilah terus. Umat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Kiranya damai sejahtera Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, tema Natal pada Minggu Advent keempat, bersukacitalah menyambut Juru Selamat. Maria melantunkan sebuah nyanyian kepada Tuhan, sebagai ungkapan perasaannya yang tulus dan sukacita atas kasih karunia Tuhan kepadanya. Ia yang sangat hina berkenan dipakai oleh Allah untuk suatu tujuan yang sangat besar. Lebih dari itu, Maria tidak hanya tinggal diam dalam kesukacitaannya, ia juga menyediakan dirinya untuk menjadi alat bagi rencana Allah untuk menyelamatkan dunia. Sukacita yang ia nyanyikan menyatu sedemikian dengan dirinya. Sukacita yang terkandung dalam nyanyian, ia wujud nyatakan dalam hidup yang senyata-nyatanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita secara bersama-sama mengakui dosa-dosa kita. Saudara, tetap bersukacita di tengah pergumulan berat. Bukanlah hal yang sangat mudah. Membuat orang lain mengalami kegembiraan ketika kita dihajar persoalan berat, tentu hal yang jauh lebih berat. Tetapi, Maria telah membuktikan bahwa ketika kita memandang persoalan dari perspektif Allah, kita tetap dapat mengalami sukacita, bahkan dapat membuat sesama mengalami sukacita juga. Dan bagaimana dengan kita? Apakah sukacita tetap dapat kita rasakan bahkan ketika persoalan sedang menindih kita? Apakah kehadiran kita mendatangkan kegembiraan bagi sesama kita? Marilah kita merenungkan secara bersama-sama dalam doa pribadi kita. Tuhan, kami mengaku bahwa sukacita mudah sekali terbang meninggalkan kami. Ketika persoalan mendera, ketika yang kami harapkan tak sesuai dengan yang kami alami, ketika gagal meraih yang kami ingini, kami pun kadang gagal berbagi kegembiraan dengan sesama. Kehadiran kami bukan saja terkadang tak mendatangkan sukacita, tetapi malah menimbulkan kesedihan, luka bagi sesama kami. Bapa, ampunilah kami umat-Mu yang berdosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Di surga
Setelah kita mengakui dosa-dosa kita secara bersama-sama, marilah kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan bagi setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Allah, serta bertekad untuk hidup sesuai dengan jalan yang ditentukannya. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan dari Efesus 1 ayat 7-8. Firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dalam gelap terang bersinar, Yesus lahir di palungan. Janji Tuhan terbukti benar, kita tidak dilupakan. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kaum gembala bersukacita bertemu sang bayi mulia. Mari kita temukan Dia dalam iman sederhana. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kala wabah melanda dunia, kita meratap berharap bersama Dia Sang Immanuel. Fajar baru kan tersingkap, sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Lama banget sih kelasnya. Bosen nih. Beb, udah selesai sekolahnya? Belum. Oh, Mama cuma mau ngasih tahu. Hari ini Mama pulang malam lagi ya. Soalnya masih banyak banget kerjaan di kantor. Udah makan siang, Nak? Belum. Oh, ya udah. Kalau misalnya lapar, nanti tinggal goreng nugget di kulkas. Lalu nasi juga sudah Mama siapkan. Oke, itu aja ya. Take care ya. Bye. Gini nih, nasib jadi anak tunggal. Apa-apa sendiri. Semenjak papa pergi, mama harus kerja terus.
pergi pagi, pulang malam. Mana ada waktu buat gua? Iya sih, mama kerja buat gua juga. Tapi, udahlah, gak ada senang-senangnya hidup gua. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan sebab sukacita dan kekuatan memampukan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk tetap beribadah di berbagai tempat. Sekalipun masih di dalam jaringan melalui media-media online. Tetapi ini tidak mengurangi semangat kami, bahkan saat ini kami ingin menikmati firman Tuhan. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar keterbatasan kami ini tidak menjadi penghalang untuk menghayati, memahami, mengerti, bahkan untuk hidup di dalam firman Tuhan yang tidak ada batasnya. Maka Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 1 ayat 39 sampai 55. Yang berbunyi demikian. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan, memelihara dan melakukan firman-Nya setiap hari. Maranatha, 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 Maranatha.
salam sejahtera buat kita semua, saudara-saudara yang menyaksikan dan ikut beribadah dari berbagai tempat. Semoga bukan hanya dalam keadaan yang baik dan sehat, tapi dalam keadaan yang penuh sukacita. Atau mungkin lebih dalamnya dalam kondisi batin yang sehat, yang baik, yang tidak sedang bergejolak. Karena pandemi ini bisa membuat kita katanya nggak waras, stres. Nah, semoga saudara tidak mengalami itu. Nah, walaupun dengan segala keterbatasan kita tentu sudah 4 minggu menjalani yang namanya Minggu Advent. Ini udah agak lama nih ya, saya nggak memimpin di GKI Maulana Yusuf. Kalau biasanya saya memimpin itu sampai penuh sesak tuh, ya tapi bukan karena saya yang mimpin, karena memang GKI Maulana Yusuf didatangi banyak orang, diisi penuh bagian bawah, balkon, bahkan sampai ada yang duduk di tangga. Tetapi saya percaya, saudara pun saat ini dengan kepenuhan dan kepadatan di rumah masing-masing, di tempat masing-masing ikut beribadah. Nah, saudara-saudara, seperti biasa di Hari Raya Gerejawi ini pasti ada yang spesial. Di Minggu Advent keempat ini saya ingin mengingatkan bahwa memang hidup bergereja kita itu diasuh dari satu kalender yang disebut kalender gereja. Yang saudara lihat ini adalah lingkaran tahun gereja. Dan kita ada di warna ungu. Kalau saudara sudah mulai lihat warna ungu, stola pendetanya, petugasnya, dekorasi, ada 2 kemungkinan. Antara itu adalah Prapaskah atau Advent. Dan kali ini kita sudah menjalani 4 minggu Advent. Ya, sangat pendek masa raya Natal ini, saudara-saudara. Karena hanya menjalani 4 minggu Advent dan nanti saudara akan merayakan Natal di tanggal 24 dan 25. Dan itu biasanya di berbagai gereja. Sekalipun mungkin dalam pandemi ataupun sebelum pandemi itu dilakukan tanggal 24 itu ada Natal sore ataupun Natal malam. Yang biasa kita sebut malam Natal atau Christmas Eve. Yaitu antara pukul 6, ada yang merayakannya juga di menjelang malam jam 10, jam 11. Lalu kemudian di tanggal 25-nya dirayakan lagi pada pagi hari. Dan itu belum selesai karena kemudian akan bertemu hari Minggunya. Dan di tanggal 31 Desember kita akan merayakan akhir tahun. Dan di awal tahun biasanya kita merayakan Yesus yang disunat ataupun diberi nama. Nah, ditutup dengan perayaan Epifani, minggu pertama di bulan Januari. Itu adalah minggu penampakan atau Yesus yang kemudian diperingati lagi dalam peristiwa kedatangan orang Majus. Dan sependek itu memang perayaan Natal kita. Tetapi biasanya euforianya itu lebih besar. Saudara kalau karena pandemi ya sudah sempat datang ke tempat-tempat umum, mall misalnya, itu sudah mulai memasang dekorasinya sejak Oktober malah. Udah bukan November lagi. Dan euforia inilah yang membuat memang Natal ya the most yang ini hari-hari yang ditunggu ya. Most wonderful time of the year. Walaupun sebetulnya semua bulan ya sama. Tapi hati-hati saudara-saudara sebab perayaannya kita kerap kali agak miss soal yang namanya Advent. Saudara ingat apa sih arti kata Advent? Ayo, ada yang ingat nggak? Kalau ada yang menjawab penantian, ya itu sangat salah. Ya, Advent itu artinya, itu dari kata Adventus, itu artinya kedatangan. Artinya bukan penantian, tapi kedatangan. Dan minggu-minggu Advent itu membuat saudara dengan saya bersiap untuk kedatangan. Jadi seolah-olah pada minggu itu kedatangan. Nah, siapa yang datang itu ya juru selamat kita. Ada 4 minggu Advent yang kita rayakan dan ini adalah minggu yang terakhir dan punya tema-tema khusus yaitu pengharapan di minggu pertama, lalu minggu kedua itu saudara ingat
ketika Yohanes Pembaptis mengatakan, turn away from your sin and be baptized. Bertobatlah, minggu pertobatan. Dan minggu lalu, itu minggu kasih, minggu sukacita, ada lilin pink satu di situ. Ingin menandakan bahwa yang namanya penantian itu bukan cuma harap-harap cemas, tapi ada sukacita. Dan hari ini Rorate, Hai Langit, itu merupakan minggu yang terakhir. Dan ini Gaudet dan Rorate ini diambil dari bacaan Mazmur. Nah, minggu Advent intinya memang dua hal, persiapan dan penantian. Dan untuk itulah kenapa saudara-saudara kalau ditanya, Pak kenapa sih harus banget merayakan Advent? Ribet banget, kita kan mau Natalan nih, happy apalagi pandemi ini gitu ya. Nggak usah ditahan-tahan lah, vulgarin kita merayakan Natal. Dan topik yang mengatakan jangan Natalan sebelum tanggal 24, ribet. Nah pertanyaannya kenapa sih saudara-saudara? Pertanyaan saya bertanya balik. Saudara misalnya yang tentu yang sudah pernah mengalami orang tua, ibu-ibu yang mengalami mengandung, tentu nggak mau ya lahir duluan bukan? Saudara yang punya rencana untuk menikah, sudah menetapkan tanggal 24 atau 25. Lalu di tanggal 19 dan 10-nya nggak mungkin dong saudara sebut aja nikah kecil. Nggak ada kan? Nggak ada, karena di tanggal yang kita sudah tentukan, kita setia dengan tanggal itu dan menuju tanggal itu kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Pernikahan itu bahkan persiapannya bisa berbulan-bulan. Kelahiran tentu 9 bulan dalam kondisi yang lazimnya. Maka persiapan itu sama pentingnya dengan perayaan itu sendiri. Dan untuk itulah semoga saudara udah di tanggal berapa ini 19, saudara sudah ngikutin berapa perayaan Natal nih. Ya apalagi online, saudara tinggal ganti, saudara udah akan lihat perayaan Natal di satu tempat, ganti lagi perayaan Natal. Dan semoga kemarin itu saudara sungguh-sungguh serius mempersiapkan di masa-masa Advent ini. Kenapa? Karena makna di masa raya Advent ini sangat dalam dan tiap minggunya memberikan kita sebetulnya kematangan untuk menyambut Sang Kristus itu. Karena memang betul saudara-saudara Advent itu mau bukan cuman mengenang Yesus yang pernah lahir di Bethlehem, tapi juga menantikan kedatangan Yesus kembali. Kalau saudara ingat-ingat minggu-minggu lalu bacaannya di Perjanjian Lama, ya itu bacaan-bacaannya agak ngeri, biasanya seputar akhir zaman. Ya karena memang Advent ini bukan cuma bicara Yesus yang lahir di Bethlehem, sukacita di Bethlehem, tapi memang ini bicara Yesus yang datang kembali. Tetapi apakah ia memang kita harus takut dan khawatir, was-was, cemas? Nah, hari ini di minggu yang keempat kita dihadirkan dua sosok perempuan, yaitu Maria yang adalah ibu Yesus dan Elizabeth yang adalah ibu dari Yohanes Pembaptis. Nah, apa yang ini menjadi sangat menarik di dalam bacaan kita adalah di ayat 45. Saya bacakan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dan berbahagialah yang telah percaya. Itu dalam kitab bahasa Indonesia yang kita punya ya. Dalam bahasa aslinya itu memakai kata makarya dan pisto. Itu dari kata yang diterjemahkan kalau harafiah ini diterjemahkan become long, large, blessed. Atau lebih tepatnya kalau mau diterjemahkan dan diberkatilah ia yang telah percaya. Jadi makarya itu saudara-saudara adalah begini. Karena Tuhan itu sungguh sangat baik. Allah itu sungguh luar biasa baik, sehingga dia memanjangkan atau melebarkan anugerahnya
kebaikannya. Dan kita itu kebagian. Jadi kita beruntung, fortunate untuk mendapat kepanjangan dari favornya Tuhan, berkatnya Tuhan itu, kebaikan Tuhan. Dan itulah kemudian kita sebut iman. Jadi kita beriman karena kita ada syukur, aduh saya kebagian nih. Padahal sebetulnya mungkin di sana saya tertarik, saya terhisap oleh kebaikan Tuhan. Saya kebagian berkat Tuhan. Jadi jangan dibalik ya, jadi kita beriman bukan supaya saya dapat berkat Tuhan. Justru karena aduh saya kebagian berkat Tuhan, maka saya beriman. Dan makanya saya blessed, saya terberkati, saya berbahagia. Dan itulah yang diucapkan oleh Elizabeth kepada Maria ketika Maria datang ke rumahnya. Dan perlu diingat saudara-saudara, Maria itu sedang hamil ya. Dan itu dikatakan berjalan ke rumahnya Elizabeth di daerah pegunungan, bayangin. Jadi seorang wanita hamil pergi ya ke daerah pegunungan. Pertanyaannya, jalan atau naik keledai? Ya nggak ada yang tahu ya, pokoknya nggak ditulis. Tapi bahwa dia adalah wanita yang hamil dan kemudian pergi ke pegunungan, kekuatan dari manakah datangnya itu? Dan itulah, itu ada favornya Tuhan, ada berkat Tuhan, dan Maria adalah orang yang terberkati. Nah dari situ sebetulnya saudara-saudara ada hal yang menarik. Faktanya adalah bahwa Elizabeth adalah orang, dan Zakaria dikatakan di Lukas 1, mereka orang-orang baik, orang-orang benar di hadapan Tuhan, melakukan semua perintah Tuhan, tidak bercacat, tapi mandul, tapi udah tua. Satu lagi Maria, ceritanya tidak terlalu banyak, tapi hanya dikatakan bertunangan dengan Yusuf, tapi tekdung, hamil. Kita jangan bayangkan, kita tahu kisah setelahnya ya. Coba bayangkan skenario ini terjadi dalam kehidupan saudara, atau setidaknya keluarga saudara atau teman kita. Yang satu mandul, yang satu hamil sebelum menikah. Status mereka apa saudara-saudara? Dua status ini sebetulnya status yang secara sosial, ya, secara masyarakat ini suatu yang satu hamil di luar nikah sudah sangat memalukan. Yang satu dia bukan memalukan masyarakat tapi dia malu. Ketika semua orang mengharapkan yang namanya pernikahan ada keturunan. Nah maka dua orang ini sebetulnya di titik yang tidak baik. Di titik nadir, di titik yang dia harusnya drop secara psikologis. Jadi secara mental, aduh saya hamil padahal saya belum kawin. Yang satu, aduh saya udah tua nih padahal, tapi saya hidupnya kok sebetulnya baik loh, lurus di hadapan Tuhan. Tapi ya kok Tuhan gak ngasih saya keturunan. Dua-duanya punya masalah yang besar. Dan entah kenapa minggu Advent keempat ini, keduanya diangkat. Maka saudara-saudara, apa sih yang bisa kita ambil dari orang-orang yang sebetulnya pada saat itu bergumul begitu hebat, tapi juga orang yang memalukan. Maka saudara-saudara, dua hal yang mau saya katakan hari ini. Being blessed, merasa diberkati, itu bukan harus saudara dalam kehidupan sultan. Di TV itu lagi sering ya, makanan gaya sultan, ya, mobil sultan, rumah sultan. Nggak harus begitu untuk merasa diberkati. Elizabeth mandul, tapi dia merasa diberkati dan hidupnya tetap benar di hadapan Tuhan. Dan ini mau menjawab bahwa misalnya gini, kita kan sering cerita nih ya saudara-saudara kalau ngelihat peristiwa di kehidupan sehari-hari, ini orang baik, hidupnya benar, anak-anaknya benar, kok matinya cepet sih gitu ya. Suka begitu ya kita ya. Kok dia orangnya baik, benar, kena penyakit.
kena virus dan sebagainya, lalu meninggal. Mbok yang korupsi, yang jahat, penjahat, pembunuh, itu yang dikasih penyakit hidupnya susah. Kan kita maunya begitu ya. Tapi ini enggak, hidupnya lurus, hidupnya benar di hadapan Tuhan, tidak bercacat, tapi dia mandul. Kan harusnya Elizabeth bisa mengatakan, Tuhan kurang apa lagi saya. Tapi enggak, dia merasa tetap diberkati. Maria di tengah pergumulan yang sangat hebat ketika didatangi oleh malaikat Gabriel, loh masa saya Tuhan, ya, iya kamu akan mengandung loh, saya belum menikah. Tetapi juga terjadilah menurut kehendakmu, kata Maria begitu ya. Dan Maria merenungkan di dalam hatinya. Maka saudara-saudara, dari dua sosok ini kita bisa belajar bahwa hidup saudara dengan saya memang harus selalu merasa hidupnya itu penuh berkat. Seberapapun hidup saudara saat ini sedang tidak baik. 2 minggu lalu dikatakan di padang gurun. Di padang gurun firman Tuhan itu datang kepada Yohanes Pembaptis. Ketika ada Raja si Anu berkuasa di sini, berkuasa di sana, menjadi wali kota di sini, tapi firman Allah datangnya di padang gurun kepada Yohanes Pembaptis. Jadi kesulitan hidup apapun, ketidakenakan hidup apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara dan saya, tetaplah merasa Maria diberkati. Karena saudara tidak perlu merasa hidup nyaman dulu baru merasa diberkati. Elizabeth mandul tetap merasa diberkati. Maria harus menanggung beban yang begitu berat tetapi juga diberkati. Dan yang kedua, yang terakhir yang mau saya katakan. Kalau saudara bayangkan ya, kalau orang hamil di luar nikah udah pasti mau ngebela kayak gimana juga itu udah memalukan. Apalagi kalau itu terjadi pada anak kita, adik kakak kita, saudara kita, teman kita. Malu-maluin. Ya. Kalau bahasa keluarganya ini mencoreng nama baik keluarga. Tapi Elizabeth yang adalah juga keluarga dari Maria mengucilkan, menyinyir gitu ya. Enggak loh saudara. Ketika saudara dengan saya mungkin punya kecenderungan kalau kejelekan orang itu dinyinyirin, diomongin gitu ya, yang jelek-jeleknya. Jadi udah makin jelek, dia udah dijelek-jelekin, gak mau diterima lagi. Tapi Elizabeth malah datang, diberkatilah kamu di antara semua perempuan dan diberkatilah rahimmu. Padahal apa? Dia tuh hamil sebelum menikah. Tapi Elizabeth gak mengatakan, emang kamu begituan sama si Yusuf kapan? Kan gak begitu saudara. Atau bilang, kok kamu ya bodoh mau dihamilin oleh Yusuf atau enggak, komentar Elizabeth tuh gak begitu. Maria datang dan kemudian Elizabeth mengatakan diberkatilah engkau. Padahal status sosial Maria pada saat itu, dan itu kalau terjadi sekarang juga adalah orang yang memalukan. Maka pesan Advent kedua kali ini adalah saudara dengan saya berani enggak welcoming the shameful, menyambut mereka yang memang memalukan. Atau kita masuk grup yang memang sukanya nyinyirin orang yang statusnya memang buruk misal. Elizabeth berani dan dengan penuh sukacita menyambut Maria yang harusnya dipermalukan secara status karena hamil di luar nikah. Tinggal ganti nih saudara-saudara. Kalau di keluarga saudara atau bahkan di gereja ada yang mantan warga binaan, baru keluar dari lembaga permasyarakatan. Pasti kan wah dia ini mantan napi nih, penjahat nih. Atau saudara punya kerabat atau bahkan orang gereja atau bahkan aktivis gereja tatoan.
Enggak bener nih orang Kristen tatoan, tindikan. Atau ada orang kerjanya di tengah malam di diskotik. Ini nggak bener nih pasti nih. Yang kayak gini nggak layak nih jadi aktivis gereja. Pertanyaannya, bisa nggak ya kita menyambut seperti Elizabeth menyambut Maria? Tidak langsung menghakimi, tidak langsung memalukan dia yang sudah malu sebenarnya. Tapi dengan rendah hati melihat dan bahkan kita bersyukur, kita mengangkatnya dia, kita menguatkan dia. Elizabeth menunjukkan bagaimana cara dia menyambut Maria yang sebetulnya memalukan dalam statusnya. Saudara, dengan saya saat ini dilatih. Jadi Natal itu bukan soal pohonnya, malam kudusnya. No, kita harus mampu sampai di titik ketika kita merayakan Natal, saya dan saudara bisa mengatakan, oke Tuhan, saat ini saya nggak mau lagi memalukan orang. Karena statusnya, karena pekerjaannya, karena tato di tubuhnya, karena potongan rambutnya, karena warna rambutnya, karena seksinya pakaiannya. No, saya ingin menyambut mereka seperti Tuhan menyambut kami semua. Menyambut Maria dengan segala pergumulannya dan menyambut Elizabeth bahkan dengan kemandulannya. Selamat menantikan kedatangan Kristus, menantikan Natal. Persiapkanlah diri dengan selalu merasa diberkati. Dan terlebih beranilah menjadi orang yang mau menyambut mereka-mereka yang justru gak punya tempat di masyarakat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Laudamus benedicimus adoramus glorificamus Glory
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur sebab firman Tuhan menguatkan kami untuk terus mengisi penantian ini dengan sukacita. Tapi terlebih mampukan kami untuk tidak mudah mempermalukan orang dengan berbagai keburukannya, dengan berbagai kesalahannya. Tapi justru biarlah momen Natal ini mengingatkan kami untuk berani, bahkan terbuka, menyambut mereka yang bagi banyak orang sungguh memalukan. Tuhan, saat ini kami juga terus bergumul agar apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini ketika menyambut Natal tidak mengurangi sukacita kami. Kami berdoa terus untuk kesiapan menjelang beberapa hari lagi kami akan merayakan Natal. Tuhan, biarlah setiap persiapan yang sudah kami jalani, setiap pertobatan yang sudah terjadi, setiap juga kesiapan mental, bahkan setiap hal untuk menyambut Natal menjadi purna melalui perayaan Natal yang tentunya diiringi dan dilindungi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan sertai panitia yang sudah begitu bekerja keras, bahkan sampai nanti setiap rangkaian sampai tahun yang baru. Tuhan yang sertai dengan komitmen dan kesatuan hati, agar melalui setiap rangkaian yang diadakan kami semakin bersukacita dan semakin terus merasakan bahwa damai sejahtera Natal tidak berkurang sekalipun kami masih menghadapi pandemi. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat yang karena pandemi ini tentunya mengalami banyak hal. Kehilangan pekerjaan, kejatuhan ekonomi, permasalahan rumah tangga, keributan dengan suami, istri, anak, sahabat, rekan kerja. Tuhan, setiap permasalahan pasti ada jalan keluar. Berilah hikmat pada setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Bahkan buat mereka yang mengalami pergumulan akan kesehatan, penyakit, Tuhan kuatkan agar penyakit juga tidak menggoyahkan iman mereka. Biarlah mereka tetap menaruh pengharapan hanya kepada Engkau Sang Tabib yang agung. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu di berbagai tempat. Biarlah pandemi ini membuat kami juga dengan bijak memakai setiap berkat Tuhan, bahkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang mengalami kesulitan. Pun semakin berkurangnya persembahan yang terkumpul, tidak mengurangi sukacita dan tidak mengurangi semangat majelis jemaat, komisi-komisi untuk terus merangkai kegiatan yang membawa berkat bagi banyak orang.
Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami serahkan perayaan Natal di berbagai tempat. Hanya di dalam perlindungan dan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu saja. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk menyampaikan ungkapan syukur. Umat yang dikasihi Tuhan, mari dengan sukacita memberi persembahan terbaik kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas keselamatan yang Tuhan nyatakan pada kita. Mazmur 107 ayat 1 menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, dengan penuh rasa syukur dan hati yang sungguh bersukacita, kami membawa persembahan ini. Semua yang ada pada kami adalah milik-Mu, karena berasal daripada-Mu. Ajar kami juga untuk mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Sambil kami menantikan kehadiran-Mu kembali, terus kuduskan hati kami hingga tulus selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Umat yang dikasihi Tuhan, meskipun banyak persoalan datang silih berganti dalam hidup kita, jangan biarkan itu merampas sukacita kita. Sebaliknya, bernyanyilah merdu, lambungkanlah syukur menyambut lahirnya Yesus Sang Penebus. Bernyanyilah merdu, lambungkanlah syukur, Juru Selamat dunia dan surya hidupmu, terbaring di palungan di malam yang kudus. Yesus penebus, Yesus penebus. Oh bayi yang lemah, hatiku hiburlah, berikanlah berkat-Mu, curahkan kurnia, dan bimbinglah jalanku di dalam dunia. Raja-Mu
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat sampai kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita kembali. Maranatha, 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 amin. Maranatha, 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 amin. Maranatha, 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 amin. Maranatha, 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 amin. Padamu yang lembut, ku datang bertelut. Kau menanggung dosa seluruh umatmu, dan kau beri sentosa mengganti kemelut. Ku sembah